banget. Astagfirullah, astagfirullah, amin. Nanti ketemu bocahnya, baik-baik aja. Jangan lagunya kagak jelas. Pak, kenapa? Anak yang kedua tuh, anak kamu. Lah, anak kamu. Orang bikinnya bareng. Anak saya mana pertama? Anak saya, anak kamu anak kedua. Gimana sih? Kita janjian apa? Tahu-tahu brojol begitu kan nggak begitu. Jadi semua anak yang baik tidak baik anak kita, apalagi ibu nggak boleh dikit celak sama anak, nggak boleh. Nggak boleh bu, nggak boleh. Insya ya Allah, makanya tadi bu, ya bu, kalau ibu udah ngangkat, ya Allah, goncang singgasana Allah. Kalau bahasanya dibikin, halo, mau apa bu? Saya ya Allah, ya dah, gitu. Serius ini bu. Kenapa kita, keluarga kita, anak-anak kita bukan anak yang hebat? Karena kita mentalnya kecil. Kecil bu, cengih, apa ciut. Padahal doa ibu luar biasa di hadapan Allah. Insya ya Allah. Nah, yang berikutnya ibadah Allah. Itulah bahagia. Maka kalau hatinya sudah bersyukur, sholatnya sudah dibagusin, sholat sunnahnya udah dibanyakin, maka Allah hadirkan bahagia yang kedua. Di mana? Di rumah tangga. Amin. Maka bu yang dirahmati Allah, orang bahagia mah gampang, bukan karena mobilnya berjejer banyak. Banyak orang rumah berjejer banyak, istrinya di mana, suaminya di kerangkeng. Halo? Bu? Bahagia apa bahagia tuh? Coba bu, kelihatannya rumahnya mentereng, jalan-jalan kemana? Nggak taunya suami jalan kemana, istri jalan kemana? Bu? Kadang-kadang rumah sederhana bu, semur jengkol, tempe bongkrek, sambal dadakan, melihat istri ambil tisu, bang, orang pukul lagi hal-hal di metetok makin aja tuh kemana-mana, mesra bang, bukan tuh. Nah begitu nikmat, artinya begitu syukur, alhamdulillah ya Allah. Maka ibadah rahmatullah, simak baik-baik. Rumah tangga yang bahagia hadir di dalam rumah tangga. Satu, diawali oleh laki-laki yang soleh. Siapa laki-laki yang soleh? Laki-laki yang dengar azan berangkat. Dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah diawali seorang laki-laki ahli sholat. Makanya dikatakan, saksikan laki-laki beriman, mereka yang dengar azan kemudian ambil wudhu di rumah dan berangkat. Gitu, bu. Maka kalau ada suami ibu setiap azan 5 waktu sholatnya di rumah, beliin dia mukena warna pink. Itu namanya laki-laki soleha. Bu, ngomong baik-baik, bang ke masjid apa? Masjid bang, diantar nah, ojekin dan naik grab. Bu, ingetin suaminya biar ke masjid. Insya luar biasa ibadah Allah. Ya, nah ketika ibadah rahmat Allah, laki-lakinya ahli masjid, berangkat ke masjid, wudhu di rumah, maka Allah berikan hikmah di dalam dadanya seorang laki-laki. Simak, bu, laki-laki rumah tangga yang berkah adalah laki-laki yang gampang maafin, yang nggak gampang marah untuk perkara-perkara kecil. Bu, laki yang sabar. Ini ya, laki-laki yang orientasinya nyenengin istri. Insya maka kudu ngaji laki-lakinya bab ukhuddin, bab rumah tangga. Laki-laki ahli surga di dalam rumah tangga, laki-laki yang sabar. Mau lagu apa aja bininya belaga pilon, jangan dikomenin. Mama mau ngaji? Iya pak. Ini jebak sama rok kagak nyambung banget, kagak usah dikomplain. Keren amat nih mah, luar biasa. Foto ya cekrek nih, bagus lagi pakai ini mah, gitu. Jangan nyela melulu. Ya, laki-laki yang berkah ibadah Allah, rumah tangga yang berkah, laki-laki yang maklum. Ya, kodrat perempuan bu, maklum. Kalau istri di rumah udah nyap-nyap,
udah diubun-ubun, capeknya diam-diam tatul-tatul. Jangan curhat. Bu, kalau istri udah mohon maaf, tingkat stres sudah diubun-ubun. Betul apa betul? Gula, cabai naik, yang ngadepin emak. SPP belum bayar 6 bulan, yang dipanggil emak. Listrik mau dicabut, yang ngadepin mama. Stres wajar. Maka kalau ada suami istri kayaknya langsung Bu, kalau ada istri nyap-nyap Bu, ya saya ajarin para laki, dengerin, pegang kepala, videoin istri nyap-nyap, pegang kepalanya Bang, lihat matanya, oles dikit jidatnya. Serius, ini tadi malah dicium kuningnya. Ini Bu pegang sih. Betul apa betul? Kalau istri nyap-nyap udah capek, udah stres, nggak butuh komen, butuhnya ada dada tempat bersandar, butuhnya ada telinga yang mau mendengar. Apalagi ngomongnya diberatin. Ada apa Adinda? Ada apa masalah hari ini? Boleh papa dengar? Wah, itu istrinya. Iya Pak, nggak apa-apa, susah juga nggak apa-apa. Ada berat? Nggak ada juga nggak apa-apa. Gitu. Kalau jadi laki dikit marah. Gula teh manis kurang manis, gebrak meja. Kalau ngomong kasar, emat. Laki-laki di luar rumah bisa baik-baik sama orang lain, di pabrik bisa baik-baik, di kantor bisa baik-baik, di rumah ngegas melulu. Dengar laki-laki. Makanya ngajinya panggil saya di depan bapak-bapak. Serius Bu, saya minta maaf, saya ngajar kemana-mana ngajar. Karena kalau kita ngomong jauh-jauh, dengerin, laki-laki nanti cepat masuk surganya Bu. Laki-laki yang istri nanti bilang, ya Allah, ngejerit Bu. Ya Allah, di padang mahsyar, di yaumil mahsyar, ya Allah, saya minta kepada Engkau dengan sangat, ya Allah, tolong maksa ini ya Allah. Ngapa? Suami saya orang baik, sabar, sekarang masukin surga ya Allah. Gitu. Amin. Tapi kalau laki-laki Bu, istri marah, dia marah, tangannya ngepel aja bawaannya, gentak, kagak ngerti. Ya Allah, istri bawa cucian 2 ember, dia depan TV ngejogrok. Enak Pak. Ya Pak, istri napasnya udah kemana-mana Bu. Keprek. Apa tuh Bu? Cucian Pak. Oh. Dengerin. Enggak malu, enggak hina laki-laki ngejemur depan rumah, enggak hina. Mulia. Ustaz, cie ngejemur. Iya, jemur. Apa susahnya? Bisa? Laki yang sabar, laki yang ngomongnya ngenakin. Istri nangis Bu. Iya Pak. Bubu lagi rentek hatinya. Ya Bu, harus ada yang mendengar, insya. Jadi laki-laki yang sabar, pemaaf, mendahulukan kepentingan istri Bu, sayang banget. Ya Allah ya Rabbi, pantas dia dapat surganya Allah. Amin ya Rabbal. Karena kita menikahi perempuan cepat, paling 3 menit. Kita ambil itu perempuan dari bapaknya yang ngasih makan, betul? Dari ibunya yang merawat, betul? Dibawa ke Tangerang dikontrakin, betul? Kamu sekarang istriku, susah senang sama saya, belangsak sama saya, senengin. Insya. Jadi kalau ada suami niat menyenangi istri, berkah. Insya Allah. Dan laki-laki soleh itu, yakin. Laki-laki yang nyari nafkah, bela-belain buat kepentingan istri, insya. Nah, berikutnya ibu dan rahmatullah, rumah tangga yang berkah. Simak. Amin. Ya Allah, takdirkan rumah tangga ibu-ibu ini berkah.
Maka satu syarat kedua rumah tangga yang berkah, ada istri yang qanaah. Apa Bu? Apa qanaah Bu? Nerima pemberian suami, nerima keadaan suami. Jadi selimut, jadi penenang, bukan tambah puyeng. Hari Senin pulang kerja suami, "Pak, sebelah udah ganti TV, udah goyang tuh." Selasa kalau pulang kerja, "Pak, tetangga kulkasnya 8 pintu." Maksudnya pintu semua, nggak ada kulkasnya. Sampai seminggu ceritain orang. Suami Ibu Asma koyo berjejer di jidat, nggak ada mukanya doang yang kelihatan, koyo semua. Bu, jangan bebankan pikiran. Makanya Bu, dengerin. Di akhir zaman akan datang laki-laki yang gampang cepat mati karena keadaan ekonomi yang tidak diterima oleh istri, oleh anak-anak, oleh keluarga besarnya tertekan. Maka perempuan ahli surga, Bu, istri-istri ahli surga adalah istri-istri yang nerima suaminya. Bu, semoga suami Ibu panjang umur, sehat, berkah. Amin ya Rabbal alamin. Maaf Bu, maaf nih ya, nauzubillah. Siapa yang siap menerima jenazah suaminya? Ayo, saya bukan nyumpahin Bu, kita ngaji. Begitulah keadaan manusia. Kalau ada, nggak dianggap, dimarahin melulu, dimaido melulu. Ayah mah nggak kayak sebelah, papa mah nggak kayak sebelah. Nah, dibanding-bandingin, nggak boleh. Ya, apalagi sampai ngucap, Bu, nggak boleh ngucap dasar laki-laki nggak ada guna, nggak boleh. Bu, serius nggak boleh. Perempuan yang ngucap dasar suami nggak ada, maka nanti bangkit di yaumil mahsyar nggak punya daging muka. Kelihatan di sini bedaknya 5 cm. Ambil hono nanti yaumil mahsyar. Ya, ini dia nih yang maido suaminya. Enggak, Bu? Ya Allah, Bu. Surga seorang laki-laki di bawah telapak kaki ibu. Surga ibu ada pada suami. Maka yang pertama, qanaah, terima. Insya Allah. Maka para bunda yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita agar bisa punya nerima sama suami? Dengerin, doakan. Kenapa kita sebel sama suami kita? Nggak ngedoain sih, sebel melulu. Nggak boleh. Naudzubillah. Maaf ya Bu. Ibu gentak suami Bu, ngelawan semua suami Bu, 40 hari ibadah ditolak oleh Allah. Nggak boleh gentak. Suara ibu nggak boleh gentak. Tapi emang suara saya kenceng, kalau udah kenceng mau biarin. Takutnya kenceng melulu. Oh ya Mas. Apa? Nggak boleh. Ya Bu, nggak boleh. Ngomongnya diatur. Makanya Bu, ada satu sahabiah yang luar biasa namanya Cut Mutia. Siapa Bu? Nanti kalau punya ada Cut ya. Mutia, Siti Mutia. Ya, memang ada Cut Mutia, tapi ini Siti Mutia. Siapa Siti Mutia Bu? Perempuan ahli surga. Rasulullah ditanya Siti Fatimah, "Ya Rasulullah, siapa perempuan ahli surga?" Rasulullah menjawab, Siti Mutia. Siapa ya Rasulullah? Siti Mutia. Siti Fatimah akhirnya bingung, kok Siti Mutia gitu. Akhirnya Siti Fatimah nginep di rumah Siti Mutia. Dilihatin amalan sholatnya sama, baca Qur'annya sama, zikirnya sama. Maka kemudian 3 hari Siti Mutia bertanya, "Wahai putri Rasulullah, ada apa gerangan maksud engkau menginap di rumahku?" "Aku ingin bertanya, ayahku mengatakan perempuan ahli surga adalah engkau. Aku lihat sholatmu sama, zikirmu sama. Apa amalan khusus buatmu?" Maka Siti Mutia mengatakan, "Aku memilih agar suamiku ridho kepada diriku." Apa amalan ridhonya, Bu? Kalau suaminya pulang Bu, disambut dengan senyum, enggak ditanya, "Bang dapat berapa?" "Dapat segini."
Makanya saya ingin katakan Bu, kalau suami pulang bersyukur nggak Bu? Suami pulang bawa duit, nggak bawa duit, yang pertama syukur. Ya, kalau nggak bawa duit tanya ada apa Bang? Apa perlu saya bantuin gitu? Kalau nanti bawa pulang, dia pulang bawa duit, bilang alhamdulillah. Insya, jangan dikeker tuh duit. Neng, ini gaji abang. Begini Bang. Apalagi lemes mulutnya, mana cukup? Nggak boleh. Serius Bu. Kalau ada perempuan rezeki suami datang dia bilang mana cukup, Allah cabut keberkahan. Makanya Bu, kadang-kadang perempuan bersyukur itu berkah. Memang berkah. Kenapa? Mungkin yang diterima 2 juta, 3 juta. Amin. Saya lihat sih wajah-wajah tiap bulan 5 koma kelihatannya. Maksudnya tanggal 5 udah koma. Enggak ya. Amin. Ini makanya di atas 5 juta. Amin. Bu, bisa jadi yang dikasih suami kita kurang secara dunia. Tapi kalau Allah ridho, Allah kasih jalan yang nggak pernah dikira. Itu rumusnya. Kenapa kita belangsak kurang berkah? Karena ngucap segini, mana cukup, segini nggak cukup. Bu, ini karena abis ngaji nih. Nanti suami pulang sore-sore, cium tangannya buru-buru diambil. Ada oli Ustaz, lap dikit. Ya kalau nggak dilap, cemong muka ibu. Bu, iya, cium. Tatap wajahnya. Terima kasih Arjunaku. Serius Bu. Terus suami bilang, maaf ya Neng, cuma segini. Nggak apa-apa, duit segini mah nggak ada artinya. Yang penting kau kembali ke hariaanku. Daripada pulang ke yang konek, mending ke rumah. Betul. Jadi barulah ketika kita alhamdulillah, maka Allah datangkan keberkahan. Bisa jadi Bu, anak-anak ibu dapat beasiswa. Amin. Bisa jadi anak-anak ibu dapat pekerjaan yang lebih baik. Amin. Kenapa? Karena ada perempuan bersyukur. Insya Allah. Nah, yang berikutnya para bunda yang rahmati Allah. Rumah tangga yang berkah. Siti Mutia tadi Bu, kalau suami pulang diterima, dicium tangannya, diminta ridhonya. Terus kalau makan Bu, ini pendaringan, tempe, lele, misalnya gitu. Di sebelahnya ada sapu lidi. Serius? Ya ketika dibuka itu tudung saji, abang silakan makan. Seandainya makanan ini enggak bikin kamu senang, mending kau pecut aku. Dengerin dulu. Ini mau jadi perempuan surga nggak sih? Amin. Capek-capek. Kalau makanan ini tidak menyenangkanmu, jangan marah nanti di yaumil mahsyar. Jangan engkau tidak ridho padaku di yaumil mahsyar, karena ridho surgaku ada pada engkau. Aku mohon cambuk aku sekarang, marahin sekarang, jangan nanti di yaumil mahsyar. Itulah istri-istri Bu yang sifatnya pengen nyenengin suaminya, insya. Nah makanya ibadah rahmat Allah. Kenapa ada perempuan demikian? Dia sadar, Bu. Emang apa rumah tangga Bu? Rumah tangga adalah ibadah terlama yang masing-masing menjadi wasilah dapat surga. Emang apa rumah tangga Bu? Cuman tinggal seranjang. Emang ngapain berumah tangga? Emang tinggal serumah? Nanti pulang ke surga. Tidak ada nikmat paling nikmat nanti Bu di surga kecuali ibu ketemu suami sama-sama di surga. Makanya saya minta sama Allah, ya Allah, Engkau nikahkan aku di dunia bersama yang pasangan sekarang, nanti jangan ditukari Allah. Mendingan sama dia nanti di surga. Tapi suaminya nggak mau. Ya?
Ya, udahan ya. Ngambek nih, ngambek. Enggak begitu. Insya ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya. Dengerin Bu. Kalau Allah takdirkan menjadi ijab kabul, berarti Allah yang takdirin. Tinggal kita minta kepada Allah menjadi jalan ke surga itu. Insya maka memandang pasangan itu adalah sebagai pasangan surga. Apa yang terjadi Bu? Hari demi hari hanya saling menguatkan. Insya nah ibadah yang rahmati Allah, kebahagiaan setelah ada pribadi dan kepada keluarganya. Nah terakhir Bu yang dirahmati Allah, kenapa perempuan ini adalah makhluk Allah yang diangkat derajatnya oleh Islam? Bu, saya doakan rumah tangga ibu berkah. Amin. Saya doakan anak-anak ibu sayang sama ibu. Amin. Itu semua tidak akan pernah terjadi jika ibu juga tidak paham kalau ada perempuan yang nungguin di rumah belasana. Siapa? Ibunya suami kita. Berapa banyak dalam rumah tangga Bu, kita mau sama anaknya tapi nggak mau sama emaknya. Dengerin. Rame dah. Dengerin Bu, tidak ada perempuan yang paling dicemburui seorang perempuan kecuali mantu, ya, kecuali ibu mertua kepada mantu perempuan. Kudu paham. Maka rumah tangga yang berkah adalah seorang istri yang selalu ngomong, Bang, kita doakan, kita tengokin mama yuk. Maksudnya apa? Mamanya suami. Maka perempuan ahli surga adalah perempuan yang mendahulukan kepentingan suami melebihi segala-galanya. Dengerin Bu, dengerin. Kalau ada perempuan kayak gini, dengerin baik-baik. Allah ridho sama dia. Ya, dengerin baik-baik. Mohon maaf, ini kita bicara kajian agama. Karena kita nggak mau mendetail bab itu. Kita merasa kita menikah sama suami, dia milik saya. Padahal dia milik ibunya. Gitu. Tugas kita mengingatkan kepada suami kita untuk jangan jadi anak durhaka. Kalau nanti suami kita Allah tiupkan hidayah, berbaik-baik sama ibunya, Allah kan hidayahkan Bu. Biasanya ibunya ngomong kayak gini, Rahmat, ya Mak, lu jangan macem-macem sama bini lu ya. Itu perempuan baik tuh, dia sayang sama gua, dia hormat sama gua, macem-macem gua gecek gitu. Yang belain siapa Bu? Ibunya buat kita. Maka kenapa dicemburui anak mantu perempuan? Karena enggak ngerti. Sabar, insya ya Allah. Nah kalau nanti kita bersabar-sabar kepada ibu mertua, dengerin, nanti anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang ibu saya kayak gitu, insya. Karena para bunda yang dirahmati Allah, berapa banyak orang membangun rumah tangga, pestanya Bu digede-gedein, betul? Ada yang MM-an Bu, umurnya 2 bulan, 3 bulan. Na'udzubillah. Berapa banyak orang bikin pesta Bu, orang tua betul-betul luar biasa belain, tapi habis nikah plong bulan madu sebulan ke Bali, habis gitu pulang ke rumahnya sampai tahun depan nggak pernah nengokin orang tua. Dengerin, nanti di yaumil mahsyar ada dosa-dosa yang Allah perintahkan. Hei malaikat penjaga neraka jahanam, ya Allah, udah digecek orang itu, udah angkat. Oh ada Allah, masuk ke surga, udah beres. Yang mana? Udah beres, udah beres. Ada lagi, ada ya Allah, coba diangkat. Lah, dia mah nggak usah terusin, gecek terus selama-lamanya. Kenapa ya Allah? Durhaka sama ibu kandungnya. Dengerin Bu, dosa durhaka kepada ibu kandung dosa besar, nutup semua yang lain. Orang yang dosa durhaka kepada orang tua, hina sekarang, disiksa sekarang, sampai yaumil mahsyar nggak ada habis-habisnya. Maka jangan sampai Bu, ya sadar tidak sadar dalam rumah tangga hidup kita sulit, jangan-jangan kita durhaka. Bu, yang dirahmati Allah, jadilah perempuan mulia yang ngatur rezeki suami. Lapor, ayah, ini nih dalam keadaan kekurangan kita, mama geser dikit, ini ada ongkos, ini ada sedikit lebih, kita nengokin mama yuk. Ya Allah ya Rabbi. Maka ibadah dan rahmat Allah, berapa banyak orang rumah tangga yang diangkat derajat oleh Allah. Saya punya sahabat Bu, namanya Ustadz Nasruddin, semoga Allah berkahi beliau. Amin. Saya sebut namanya karena saya ngiri sama amalan dia. Dia doa, ya Allah berikan saya pekerjaan,
Berikan saya rezeki yang saya tiap gaulnya overthinking. Bu, jangan overdose. Puyer. Overthinking, Bu, jangan kebanyakan mikir. Jangan terlalu mikirin yang berlebihan, Bu. Kalau ada anak yang nyenengin, alhamdulillah. Kalau ada anak yang ujian, doain yang banyak. Dia anak kita, ya Bu ya. Bu, mohon maaf, doakan sabar dalam kehidupan. Ibu-ibu luar biasa, amin. Satu, jangan stres. Yang kedua, dengerin baik-baik. Pola hidup, jangan tidur di atas jam 10. Bangunlah kira-kira jam setengah 4 paling lama. Amalan-amalan yang baik. Yang berikutnya, Bu, jangan minum makan 1 jam menjelang tidur. Ya, jangan minum 1 jam menjelang tidur. Ginjalnya berat. Ya, tidurlah bawa kesyukuran. Tidur bawa selalu ngucap, Bu. Ingat, mau tidur ya, Ibu gibrik-gibrik apa? Pak tidur, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min bismillahirrahmanirrahim. Mas, sayun bil ardi wa huwa. Ya Allah, jadikan tempat tidur ini tempat kami beristirahat dan nanti bangunkan kami dalam keadaan iman. Maafkan hari ini kalau saya ada salah. Maafkan kesalahan-kesalahan saya, ya Allah. Ya Allah, penuhi dada ini dengan syukur. Amin ya Rabbal. Ibu wudu, ibu tidur. Bangun nanti jangan geser, ba'da doa, minum buru-buru. Minum buru-buru. Ibu amalan boleh. Nah, kalau bisa pagi-pagi ibu minum kunyit sama zaitun. Minum apa, Bu? Kunyit. Orang yang pagi-pagi minum kunyit happy. Orang yang pagi-pagi minum kunyit apa? Gembira, Bu. Diiniin, difitnah. Ya, nggak apa tepuk tangan, nggak. Serius, Bu. Orang yang kena kunyit pagi-pagi menumbuhkan hormon kegembiraan. Saya puluhan tahun minum kunyit pagi-pagi, Bu. Istri saya tuh paham. Ya, Bu. Nah, ibu-ibu saya doakan panjang umur. Amin. Minum zaitun. Kenapa? Zaitun, Bu, bikin tulangnya bagus. Yang berikutnya, umur 45 ke atas, jangan mager, jalan kaki setengah jam. Ingat, jalan kaki. Ingat, jalan kakinya jangan jauh-jauh, jangan ke Monas. Baliknya susah. Ya, Bu, jalan kaki ngider 15 menit, 10 menit sambil zikir. Ini berteman berlima, yang 45, yang 75 gitu. Tapi kalau yang 75 sama 75 jalan kan enak, dorong-dorongan. Kalau 45 kan gandengan, 75 dorong-dorongan. Macet semua. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, jalan insya. Nah, yang terakhir amalan-amalan tadi, amalan subuh. Ya, Bu ya, amalan subuh. Insya